9 hari jelang purna tugas, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo berpamitan dengan pegawai Istana Kepresidenan Jakarta. Banyak kesan terekam jelas dari para pegawai istana. Salah satunya Claudio yang mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang disebutnya sebagai sosok yang penuh perhatian. Tetap berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Negara telah memperhatikan kami selama ini. Dari segi perhatiannya tuh ada ke kami, selalu kami ditanya sudah makan atau belum, atau gimana kabarnya, sehat. Jadi kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Ucapan terima kasih juga diungkapkan salah satu pasukan pengamanan Presiden yang bertugas 24 jam penuh untuk mengawal pengamanan Presiden, termasuk dari Kapten Infanteri Handi Sambush. Kami ucapkan terima kasih, hanya itu saja yang kami ucapkan, terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu selama ini. Nggak bisa berkata-kata lagi, hanya terima kasih Bapak dan Ibu. Friska Clarissa, salah satu pewarta Istana Kompas TV, juga turut memberikan kesannya bertugas selama 10 tahun di Istana. Kesana kemari, dari situ juga lah saya mendapatkan banyak teman, tidak hanya teman-teman jurnalis Istana Kepresidenan, tapi juga dengan teman-teman BPMI dan juga seluruh perangkat istana lainnya. Jadi dengan foto bersama ini kayak mengembalikan lagi memori-memori saat kita bertugas bersama. 10 tahun sudah Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan. Berkali-kali Presiden Joko Widodo menyebut akan langsung pulang ke Solo usai menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya langsung mau invite Friska Clarissa, boleh dong? Kameramen tepuk tangannya. Selamat datang Friska di Rumah Pilkada. Terima kasih sudah mampir di Rumah Pilkada. Sama-sama jurnalis, tapi kan kali ini sebagai narasumber kita mau cerita juga soal pengalamannya. Ada 9 tahun ya di Istana 10. Ini masuk tahun 10, karena dari awal banget Pak Jokowi. Kalau kita lihat tadi kan kita juga sudah sempat lihat ya videonya. Ini menarik, cerita dulu deh dari yang pertama kemarin, itu ada soal foto ya? Ya, itu foto bersama. Jadi ini kan masuk periode terakhir kepemimpinannya Pak Jokowi. Jadi kemarin itu diadakan foto bersama, tidak hanya dengan biasanya Menteri Kabinet saja, tapi juga bersama wartawan, perangkat istana lain seperti dari Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, Setkap, ada juga Pas Pampres, dan juga perangkat lainnya seperti misalnya Pramusaji dan sebagainya. Jadi ini sekaligus ya. Ini kebetulan di karena kan Jokowi juga kan sudah kerja dari IKN sebenarnya selama beberapa 2 minggu sebelumnya ya. Jadi ini momen yang langka sebenarnya bisa ngumpul semua di Jakarta. Betul, ini Pak Jokowi sebenarnya kalau untuk agendanya kan masih ada di IKN juga di Jakarta bolak-balik. Nah, tapi ini adalah momen, bisa dibilang momen terakhir kebersamaan sebelum Pak Jokowi purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi seluruh perangkat istana itu foto bersama. Untuk waktunya juga kami sebenarnya belum tahu persis, Medop. Kami jadi kasih tahu sama tim Setpres bahwa nanti akan ada rencananya foto bersama dengan Pak Presiden dan Ibu Negara. Tapi waktunya belum tahu karena menyesuaikan agenda Pak Presiden. Jadi baru fixnya itu semalam sebelumnya, hampir tengah malam. Rizka, 10 tahun apa yang paling berkesan? Ritme kerjanya yang luar biasa. Jadi kalau dari awal masih reporter full. Ini terkenal banget ya Presiden Jokowi soal ini ya. Betul, jadi waktu awal itu pasti saya nggak pernah lepas dari sholat subuh, itu pasti harus bangun. Karena agenda Presiden itu baru ada itu. Meskipun misalnya sehari sebelumnya, kira-kira ada agenda apa, tapi kita baru tahu fixnya tuh ya subuh itu, Medop. Jadi dan itu pun masih bisa berubah lagi. Masih bisa berubah. Kita harus siap dengan ritme kerjanya, bisa di dalam, di luar kota. Pun kalau keluar kota atau keluar negeri kita harus siap jadi video jurnalis semuanya sendiri. Dan yang paling penting juga kebersamaan dengan seluruh perangkat istana. Jadi karena kita itu saat berangkat kami itu selalu satu tim besar, jadi wartawan, Pas Pampres, BPMI dan sebagainya. Jadi ya kami juga harus bisa bekerja di lapangan karena kan sama-sama di agenda presiden gitu. Yang paling berkesan liputan bareng Pak Jokowi apa? Waktu itu di Turki, waktu KTT pergi sendiri ya waktu itu ya. Dikasih taunya juga dadakan. Lalu waktu meninjau bencana di Anyer, waktu itu tsunami, Pak Jokowi ke sana itu juga dadakan sendiri juga.
harus mengikuti Satsetnya Pak Jokowi ya? betul mengikuti satsetnya, bahkan kalaupun kita sudah tahu di satu titik. Nah itu kita nggak tahu selanjutnya kemana karena alasan keamanan juga pastinya kan, protokoler VVIP. Jadi kita nggak pernah tahu di mana Pak Presiden akan tepatnya berkunjung dan sebagainya, dan itu yang harus kita bisa beradaptasi. Termasuk juga selalu harus baca gestur-gestur Pak Jokowi. Apa kan sering ditanya juga sama Apa kantor. aja gesturnya nih? Misalnya menanggapi isu tertentu, kira-kira ada kode apa yang dilontarkan. Nah itulah, itu kita harus Jadi udah pandai-pandai biasa ya 10 tahun soal itu ya? Betul, itu harus dilatih dengan kira-kira bagaimana suasana dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau dari foto ini misalnya, kita lihat ada nuansa perhatian secara pribadi sih yang ingin disampaikan, kebersamaan selama 1 dekade dengan berbagai perangkat istana. Nah ini sekaligus recall lagi, mengingat kembali memori-memori, termasuk Pak Jokowi ini juga cukup perhatian dengan perangkat istana secara pribadi. 10 tahun ini bukan waktu yang singkat. Secara pribadi seorang Friska Clarissa, gimana nih sosok Pak Jokowi secara pribadi di mata seorang Friska Clarissa? Ya kami sebagai wartawan dan saya sebagai pribadi kenal Pak Jokowi selama 10 tahun ini bersama dengan Ibu Negara Iriana. Sosok yang enak diajak komunikasi dan juga seringkali juga kami diundang untuk berdiskusi. Oke. Nah, kalau ini juga nih ya. pernikahan. Ini video yang sudah kita simpan untuk pertanyaan pribadi tadi ya. Ini juga bukan nama yang baru. Ada suami ya, Riko Anggara, dan juga ini ngapain ini, boleh diceritain? Jadi setelah menikah, kebetulan waktu itu saya menikah, Pak Jokowi datang, itu juga surprise. Acara jam 4 sore, saya baru dikasih tahu Pak Jokowi akan datang jam 11 pagi. Oke, baik. Jadi sambil dandan, calon kaget pengantin ya, ini dikagetkan di hari penting sambil ya. koordinasi dengan Pas Pampres dan sebagainya. Nah kalau ini setelahnya, kebetulan karena waktu itu kan singkat, Pak Jokowi bersama Ibu Negara datang, bersalaman, mengucapkan selamat. Nah di sini Pak Presiden ingin ngobrol lebih banyak lagi bersama saya dan suami, bersama Riko begitu. Dan ada kado dari Ibu Negara, saya ingat ini dikasih batik. Karena waktu itu buru-buru sekali dari tempat saya ke tempat lain. Jadi ada kenang-kenangan ini batik untuk hadiah pernikahan saya dan suami. Jadi memang dekat ya, bukan hanya liputan ya. Tapi kalau sosok Pak Jokowi gimana sih secara pribadi tadi belum tergambarkan? Kerja terus sih. Kalau dari kami sisi jurnalis ya, karena ya harus siap tiba-tiba, oh nanti agenda berikutnya itu masih jam 12 siang gitu. Tiba-tiba kami dikasih tahu enggak jam 8 pagi gitu. Nah itu Atau harus pernah nggak ketika misalnya ada isu yang mau dikejar nih, terutama juga ini penting nih harus ada SOT dari Jokowi gitu ya, ditanya tapi nggak mau dijawab sama ya, Pak Jokowi? sering pasti. Sering. Ada beberapa isu sensitif yang mungkin tidak bisa dijawab langsung oleh Pak Jokowi, tapi kami wartawan, namanya juga wartawan, tugasnya untuk mencari. Jadi itulah pentingnya hubungan baik dengan perangkat istana lainnya untuk mencari, oke, bisa nggak dikasih backgroundnya atau bisa nggak dikasih kutipan yang bisa kami tayangkan begitu. Jadi dari juru bicaranya, misalnya dari staf khususnya dan sebagainya. Terus berbicara. Oke, terakhir 3 kata dari soal Pak Jokowi. Ya tadi kerja kalau itu. Tapi secara pribadi ya Pak Presiden dan Ibu Negara cukup mengenal wartawan-wartawan yang ada di sekitarnya, juga perangkat istana lain yang selalu bersama dalam agendanya kemana-mana. Karena ya yang saya bilang tadi, bahwa setiap tempat yang kami kunjungi itu satu paket lengkap semuanya yang berangkat. Oke. Jadi cukup mengenal secara Terakhir, apa yang ingin Friska sampaikan kepada Pak Jokowi? Silakan Friska, kamera 1 mungkin. Ya, untuk Pak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, terima kasih atas pengabdiannya selama 10 tahun. Semoga sehat selalu dan lancar pengabdian berikutnya apapun jalan yang dipilih. Dan semoga nanti kepemimpinan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih juga akan berjalan baik. Terutama ini masa transisi jelang 20 Oktober, kita berharap bahwa ini berjalan dengan baik, ada teladan dari para tokoh bangsa. Itu. Baik, terima kasih Friska. Terima kasih sudah berbagi cerita di sini, jurnalis Kompas TV yang bertugas di Istana Kepresidenan selama 10 tahun terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Friska juga sehat selalu.